Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hikmah Yulianti dengan NIM C1C021058 dari R9 Akuntansi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Baik, di sini ada syarat-syarat pelaporan. Jadi, intisari dari proses akuntansi itu adalah komunikasi atas informasi yang memiliki implikasi keuangan atau manajemen. Kebanyakan informasi akuntansi itu dikomunikasikan hanya karena seseorang yang memiliki posisi kekuasaan. Biasanya orang yang menerima informasi itu mengharuskan si pengirim untuk melaporkannya. Informasi yang dilaporkan ini adalah bagian yang penting dari proses pengelolaan dan pengendalian organisasi. Tanpa informasi, manajer, kreditor, dan pemilik itu tidak dapat mengatakan apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau apakah tindakan korektif itu diperlukan. Persyaratan pelaporan itu dikenakan dan dipaksakan oleh beraneka ragam orang dan organisasi dengan cara yang beraneka rupa dan beraneka ragam. Dalam organisasi, manajer itu biasanya memiliki hak untuk mengharuskan bawahannya melaporkan aspek manapun dari kinerja pekerjaan mereka. Perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh publik itu diharuskan untuk melaporkan secara ekstensif kepada Bapepam dan publik umum itu mengenai status keuangan dan operasinya. Nah, selanjutnya ini adalah bagaimana persyaratan pelaporan itu memengaruhi perilaku. Jadi, persyaratan pelaporan itu dapat mempengaruhi perilaku pelapor dalam beberapa cara. Ada di sini ada 6 cara. Yang pertama adalah antisipasi penggunaan informasi. Jadi, pengirim itu menggunakan persyaratan pelaporan itu sendiri bersama-sama dengan informasi lainnya untuk mengantisipasi bagaimana penerima akan bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Jika pengirim mengantisipasi adanya suatu reaksi yang tidak menyenangkan terhadap informasi mengenai perilaku mereka sekarang, nah maka mereka mungkin akan memodifikasi perilaku mereka sedemikian rupa, sehingga informasi yang dilaporkan ini akan menimbulkan reaksi yang lebih diinginkan. Yang kedua, prediksi si pengirim mengenai penggunaan si pemakai. Kadangkala seseorang merasa pasti mengenai bagaimana penerima akan menggunakan informasi, sementara pada waktu-waktu lain, seseorang itu tidak merasa pasti mengenai bagaimana informasi tersebut itu akan digunakan. Seringkali orang yang meminta informasi tidak begitu eksplisit mengenai bagaimana informasi tersebut akan digunakan, atau dengan siapa informasi tersebut itu akan dibagi. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini adalah insentif atau sanksi. Kekuatan dan sifat dari kekuasaan penerima terhadap pengirim itu adalah penentu yang penting mengenai seberapa besar kemungkinan bahwa si pengirim akan mengubah perilakunya. Semakin besar potensi yang ada bagi si penerima untuk memberikan penghargaan atau sanksi kepada si pengirim, nah semakin hati-hati si pengirim akan bertindak dalam memastikan bahwa informasi yang dilaporkan ini itu dapat diterima oleh si penerima. Nah, yang keempat, penentuan waktu. Waktu ini adalah faktor penting dalam menentukan apakah persyaratan pelaporan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku pengirim atau tidak. Nah, supaya persyaratan pelaporan itu dapat menyebabkan pengirim mengubah perilakunya, ia harus mengetahui persyaratan pelaporan tersebut sebelum ia bertindak. Dan yang kelima, itu adalah strategi respon iteratif. Jadi mengubah perilaku biasanya mahal biayanya. Ketika suatu persyaratan pelaporan baru dikenakan, strategi yang paling murah adalah untuk terus berperilaku seperti biasa, melaporkan sejujurnya perilaku tersebut, kemudian menunggu respon dari penerima. Jika tidak ada respon, maka strategi tersebut itu dapat diteruskan. Nah, keenam, ini pengarah perhatian. Suatu persyaratan pelaporan dapat menyebabkan pengirim itu mengubah perilakunya, bahkan jika ia tidak mengharapkan penerima bereaksi terhadap informasi yang dilaporkan. Hal itu mungkin karena informasi memiliki suatu cara untuk mengarahkan perhatian pada bidang-bidang yang berkaitan dengannya, yang dapat mengarah pada perubahan perilaku. Nah, selanjutnya ada dampak dari persyaratan pelaporan. Jadi ada beberapa dampaknya terhadap akuntansi. Yang pertama terhadap akuntansi keuangan. Jadi badan-badan yang berwenang dalam akuntansi keuangan di Amerika Serikat itu termasuk Securities Exchange Commission atau SEC, Financial Accounting Standards Board atau FASB, dan Financial Executive Research Foundation atau FIRF itu telah mengakui dampak potensial yang dimiliki oleh persyaratan pelaporan terhadap perilaku korporat. Nah, prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum atau General Accepted Accounting Standard (GAAP) itu dapat mempengaruhi perilaku korporat.
Yang kedua dalam bidang akuntansi perpajakan. Jadi akuntansi perpajakan keperilakuan itu merupakan bidang yang relatif masih belum dieksplorasi ya. Jadi akan tetapi, bidang tersebut itu tentu saja merupakan bidang yang sensitif dalam kaitannya dengan persyaratan pelaporan. Umumnya dipandang bahwa persyaratan pelaporan pajak itu rumit dan sulit bagi banyak pembayar pajak. Yang ketiga, akuntansi sosial. Karena akuntansi sosial eksternal itu masih bersifat sukarela, maka tidak terdapat dampak apapun terhadap persyaratan pelaporan, meskipun masih terdapat dampak terhadap pelaporan secara sukarela. Yang terakhir adalah akuntansi manajemen. Manajemen itu dapat memberlakukan persyaratan pelaporan internal apapun yang diinginkannya kepada bawahan. Pos-pos yang dilaporkan secara internal itu dapat bersifat keuangan, operasional, sosial, atau suatu kombinasi. Akan tetapi, hanya terdapat sedikit data akuntansi manajemen yang tersedia bagi publik karena data tersebut jarang dilaporkan di luar organisasi. Kemudian di sini ada penilaian dampak terhadap pengirim informasi. Jadi terdapat banyak cara untuk menilai dampak dari persyaratan pelaporan terhadap pengirim informasi. Hal yang paling tersedia adalah pengambilan keputusan deduktif yang melibatkan pemikiran secara hati-hati mengenai bagaimana persyaratan pelaporan akan berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan motivasional lainnya guna membentuk perilaku manajer. Metode lain adalah dengan menanyakan kepada para pelapor mengenai perilaku mereka. Cara untuk memastikan mengenai apakah persyaratan pelaporan ini mengubah perilaku pelaporan adalah dengan mengamati perilaku dengan dan tanpa persyaratan pelaporan tersebut. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai aspek keperilakuan pada persyaratan pelaporan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.